Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau menjudul manual brew, grind size mana sih yang paling cocok buat alat seduh kita? Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan gua John di channel YouTube Fugol Coffee Roasters. Hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang berhubungan dengan variabel seduh. Variabel seduh kan banyak banget nih ya, mulai dari proses kopi, pasca panen, suhu, rasio, jenis air, terus alat seduhnya sendiri. Tapi hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup punya pengaruh ketika kita nyeduh kopi, mau di espresso atau di manual brew, dan itu adalah grind size. Sebenarnya nyebutnya grind size atau green size sih sebenarnya bahasa Indonesia benar? Grind size. Nah, grind size ini apa sih? Grind size ini adalah ukuran partikel yang akan kita gunakan dan biasanya kita hasilkan lewat mesin grinder. Jadi ketika kita mau nyeduh kopi, kan kita pasti giling kopi tuh pakai grinder. Mau apapun grinder kalian, misalnya pakai Latina kah, pakai EK kah, atau pakai hand grinder kah, macam-macam mereknya kan. Nah, tiap grinder menghasilkan grind size yang berbeda. Tapi kita nggak akan bahas spesifik jenis-jenis partikel yang dihasilkan oleh grinder itu, mungkin kita bisa bahas di konten selanjutnya. Tapi hari ini kita bakal bahas pengaruh dari ukuran grind size yang kita gunakan untuk nyeduh kopi. Jadi grind size biasanya terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang paling kita tahu ada kasar, bahasa Inggrisnya coarse. Ada medium to coarse. Jadi misalnya dari kasar, terus ini medium. Jadi kayak ya coarse to medium lah di tengah-tengahnya. Terus ada medium, terus habis itu ada medium to fine, dan sampai yang paling terakhir adalah fine. Nah, setiap penggunaan grind size ini berbeda-beda. Biasanya coarse kita pakai misalnya buat cold brew atau buat French press, atau buat alat seduh yang biasa kita gunakan untuk alat seduh yang punya konsep brewingnya immersion. Contoh kayak ya tadi French press atau clever drip, kayak gitu-gitu. Nah, terus kita beralih ke ukuran grind size yang lebih halus. Berarti tadi coarse. Sekarang kita masuk ke coarse to medium. Coarse to medium ini kita pakai buat alat seduh mungkin Chemex. Habis dari coarse to medium kita masuk ke medium. Nah, biasanya medium ini mungkin paling sering kita gunakan untuk pour over, kayak misalnya V60 atau Kalita, atau semua pour over drip yang biasa kita pakai. Nah, habis itu kita masuk ke medium to fine. Banyak orang pakai biasa buat tubruk, kopi tubruk, atau misalnya cupping, ada juga yang pakai medium to fine. Dan terakhir, ukuran gilingan yang terakhir, grind size yang terakhir adalah fine grind size. Fine grind size ini yang paling sering digunakan untuk buat espresso atau biasanya juga buat Turkish coffee. Nah, jadi dengan banyaknya jenis, nggak banyak sih, ada beberapa jenis ukuran gilingan yang biasa kita pakai, maka setiap ukuran gilingan itu memiliki ukuran partikel yang berbeda, mikronnya beda-beda. Karena beda-beda, makanya penggunaan juga beda-beda. Jadi nggak bisa pakai gilingan yang kasar dipakai buat espresso, atau gilingan yang halus banget dipakai buat V60 misalnya, atau pakai buat French press. Jadi penggunaannya harus tepat dan benar. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau menjudul manual brew, grind size mana sih yang paling cocok buat alat seduh kita? Nah, jadi buat lebih jelasnya nih, gua akan berusaha ngejelasin si grind size ini dengan cara sambil nyeduh. Hari ini kita bakal nyeduh kaki gunung guntur. Ini prosesnya anaerob natural. Dia punya tasting notes kiwi, strawberry, dan red apple. Oke, jadi kita akan coba nyeduh kaki gunung guntur dengan beberapa jenis partikel. Jadi ada beberapa hal yang akan dipengaruhi oleh grind size. Yang pertama adalah contact time. Contact time yang artinya adalah kalau misalnya grind size-nya semakin kasar, berarti ukuran penampang dari partikel kopi yang akan dilewati oleh air akan menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena partikelnya lebih besar-besar. Jadi air ketika menyentuh ke partikel kopi, dia nggak akan menyentuh semua bagian, karena yaitu partikel lebih gede-gede. Nah, kalau partikelnya lebih halus, luas penampang permukaan
dari partikel kopi yang akan dilewati oleh air ketika proses ekstraksi terjadi akan semakin lebih banyak dan semakin lebih lebar. Kenapa? Karena partikelnya lebih kecil-kecil. Nah, dengan partikel lebih kecil-kecil ketika dituang air, berarti proses ekstraksinya akan semakin rata. Nomor 2 adalah brew time. Brew time itu bahasa Indonesianya waktu seduh. Kalau misalnya partikel lebih kasar, grain size-nya lebih kasar, otomatis kan partikelnya gede-gede nih. Nah, kalau partikelnya gede-gede, air akan dengan mudah melewati partikel tersebut sehingga brew time-nya jadi lebih cepat. Kalau grain size-nya lebih halus, berarti partikelnya kan lebih kecil-kecil. Nah, ukurannya lebih rapat di dalam si alat seduh kita. Efeknya, brew time jadi lebih lama. Jadi airnya turun lewati partikel itu lebih lama. Terus yang berpengaruh menurut pengalaman kita di Fugol ke taste. Jadi kerasa, pengaruhnya kerasa apa? Kalau yang kita sering temukan adalah kalau grain size-nya lebih kasar, acidity-nya lebih naik. Kalau grain size-nya lebih halus, acidity-nya akan turun. Tapi kalau grain size-nya kasar, sweetness-nya turun. Kalau grain size-nya halus, sweetness-nya naik. Jadi kayak kadang ada kopi-kopi yang cocok pakai grain size yang lebih kasar, ada kopi-kopi yang lebih cocok pakai grain size yang lebih halus. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung kopi. Grain size yang terlalu kasar akan menyebabkan under extract. Tapi grain size yang terlalu halus akan menyebabkan over extract. Jadi kita mesti ketemu grain size yang paling pas buat si kopinya dengan alat seduhnya. Karena ya itu, kalau nggak pas, kalau grain size yang terlalu kasar rasanya under extract, jadinya watery. Tapi kalau terlalu halus jadinya bitter. Jadi ya semua variabel harus sesuai dengan kopinya dan dengan alat seduhnya. Nah, sekarang kita akan coba seduh kaki gunung buntur anaerob natural dengan 2 jenis grain size yang berbeda. Gua akan pakai grain size yang satu medium kali ya, medium, yang satu lagi grain size-nya kasar. Gua hari ini pakai Comandante, jadi yang satu ukurannya 28 klik, yang satu lagi kita bedain lumayan kasar, ditambah 10 klik jadi 38 klik. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke guys, jadi persiapan kita udah siap. Gua akan nyeduh kopi kaki gunung buntur anaerob natural dengan 2 jenis grain size. Yang satu partikelnya lebih kasar di Comandante 38 klik. Yang satu lagi ukurannya medium, ukurannya 28 klik. Oke, kita akan coba seduh. Kita mulai ya. Kayak biasa, gua akan menggunakan blooming sebesar 30 gram. Bloomingnya 50 gram, atau 30 gram. Terus, biasanya waktu blooming yang gua gunakan tuh 40 detik. Enak guys baunya. Terus tuangan kedua, gua akan tuang air sebanyak 100 gram. Oke. Terus gua biarkan airnya sampai surut. Ini nih nyambung ke resep seduh kita yang sebelumnya di V60. Jadi resepnya sama aja. Jadi ke depan kalau misalnya gua nyeduh V60, resepnya bakal sama terus. Biar lebih mudah direplikasi sama kalian di rumah. Terus yang terakhir, gua akan tuang air sebanyak 80 gram supaya total airnya menjadi 230 gram. Terus kalau diperhatikan dari warna seduhan yang gue paling nge warna seduhan. Kalau dilihat yang kasar warnanya lebih terang, kayak lebih bening gitu. Ya nggak, kelihatan nggak? Nah, jadi kalau dilihat dari warnanya, grain size yang lebih kasar warnanya lebih terang, kayak lebih bening. Nah, tapi kalau grain size yang lebih medium warnanya lebih gelap. Oke, itu dari warna yang gue notice. Terus yang kedua, brew time. Ketika gue pakai grain size yang lebih kasar, brew time-nya tuh hanya 1 menit
40 detik. Jadi cepat banget, 1 menit 40 detik. Tapi brew time yang grind size-nya lebih halus, brew time-nya 2 menit 10 detik. Jadi itu udah bedanya 40, 50, 60, 30 detik bedanya. Oke. Yang ini 2 menit 10, yang ini 1 menit 40 detik. Brew time-nya lebih cepat, brew time-nya lebih lama. Warnanya lebih bening, ini warnanya lebih gelap. Nah, kalau dari aroma, oke, kalau dari aroma yang gue dapetkan, yang grind size yang lebih halus, dia warnanya lebih warna sih, aromanya lebih tebal, jadi kayak aromanya lebih manis gitu. Nah, kalau yang ini aromanya lebih tipis, kayak tipis tuh kayak apa ya? Kayak aroma teh kan tipis kan ya? Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang kita udah selesai nyeduh kopinya, dan sekarang kita akan cobain rasanya gimana rasanya. Jadi ini buat yang ukuran grind size yang lebih kasar. Hal pertama yang gue dapatkan adalah kopinya tetap enak sih sebenarnya. Walau gimana pun nyeduh ya. Ayo, bentar. Nggak, kalau yang gue rasakan adalah tipis. Gue cuma bisa dapet acidity, sweetness-nya rendah banget memang. Tokopedia. Acidity-nya tinggi, tapi bodinya tipis. Jadi dominan acid lah. Ini buat yang kasar, buat yang halus. Nggak halus ya, yang medium grind size. Dari aroma memang jelas banget sih. Kalau yang lebih kasar nih kayak lebih apa ya? Kayak lebih hampang gitu. Gue nggak ngerti bahasa lainnya apa. Kalau lebih halus nih lebih tajam, lebih jelas aromanya. Nah, di medium grind size langsung jelas banget. Ada sweetness yang oke, ada body yang oke. Acidity-nya juga balance dengan sweetness-nya. Jadi ya semuanya balance, nggak kalau ini kan kayak dinominasi acid doang kan ya. Nah, kalau ini lebih balance gitu. Jadi kesimpulannya yang pertama, kopi kita kaki gunung guntur anaerobik natural enak. Jepret. Ntar itu kan jadi next kali. Mulai sekarang kalau kopinya enak, gue bakal kasih kayak jepret. Itu satu. Kedua, grind size adalah variabel yang harus disesuaikan dengan alat seduh, roastingnya, tingkat roastingnya. Jadi kalau misalnya light roast, medium roast, medium dark atau dark roast, itu pasti penggunaan grind size-nya pasti berbeda. Mungkin kita bisa bahas itu di konten selanjutnya. Jadi sebelum nyeduh kopi, pastikan dulu apakah grind size yang pengen kita pakai ke alat seduhnya itu emang udah bener, udah cocok atau belum. Ya cocok-cocokan, kayak lu cocok sama dia, kalau lu gak cocok sama dia ya gak bisa dipaksain gitu. Jadi kesimpulannya gue ulang, kalau yang lebih kasar di kaki guntur kita bodinya lebih tipis, acidity-nya lebih tinggi, tapi sweetness-nya low. Kalau yang lebih halus, yang medium grind size, lebih balance, ada sweetness, acidity-nya juga oke, balance dengan sweetness-nya. Itu secara aroma di partikel yang lebih halus, aromanya lebih baik dibandingkan partikel yang lebih kasar. Oke teman-teman, segitu penjelasan gua hari ini tentang grind size. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian pengen tahu lebih jauh tentang grind size, mungkin kalian bisa kasih pertanyaan di kolom pertanyaan. Jadi nanti mungkin dari hasil pertanyaan kalian, gue bisa buat konten yang baru, buat ngejelasin apa yang kalian tanya di kolom pertanyaan. Oke? Jangan lupa subscribe dan like komen kita. Oke? Jepret!